Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Amalia Fitri dan pada sesi kali ini kita akan belajar mengenai keseimbangan pasar. Nah, pada video selanjutnya sudah saya jelaskan bagaimana cara menentukan fungsi permintaan ataupun fungsi penawaran dan bagaimana menggambarkan dalam bentuk grafiknya. Nah, sekarang keseimbangan pasar. Nah, barang dikatakan berada dalam keseimbangan apabila jumlah barang yang diminta di pasar tersebut sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Atau harga barang yang ada di pasar itu sama dengan harga barang yang diminta oleh konsumen. Nah, kalau secara matematik, ini kita tuliskan ketika QD atau jumlah barang yang diminta sama dengan QS atau jumlah barang yang ditawarkan. Kemudian bisa juga kita tuliskan PD atau harga yang diminta oleh konsumen sama dengan PS harga yang ditawarkan oleh produsen. Kemudian kalau kita gambarkan dalam bentuk grafik Kartesius itu akan menjadi seperti ini. Ini fungsi permintaan, kemudian yang satunya lagi adalah fungsi penawaran dan titik perpotongannya itu disebut sebagai titik keseimbangan pasar atau equilibrium atau disimbolkan dengan E. Kemudian untuk mempermudah memahami konsep tersebut, kita pelajari contoh yang pertama. Dapatkan titik keseimbangan dari fungsi permintaan PD sama dengan 16 dikurangi 2Q. Dan fungsi penawaran PS sama dengan Q tambah 1. Kemudian gambarlah grafiknya. Nah, sekarang kita tuliskan dulu, kita mulai dari apa yang diketahui dari soal. Nah, untuk mempermudah ini sudah saya tuliskan di pojok kanan fungsi permintaan. Fungsi permintaan itu PD. PD-nya sama dengan 16 dikurangi 2Q. Kemudian untuk fungsi penawarannya itu adalah PS sama dengan Q tambah 1. 16 dikurangi 2Q. PS sama dengan Q ditambah 1. Nah, sekarang apa yang ditanyakan? Yang ditanyakan pertama adalah equilibrium, kemudian yang kedua adalah grafik. Sekarang kita selesaikan. Karena yang diketahui itu adalah PD dan PS, maka rumus yang kita gunakan adalah PD sama dengan PS. PD-nya 16 dikurangi 2Q. PS-nya Q ditambah 1. Sekarang yang memuat Q kita jadikan 1, misalnya kita pindah semuanya ke kiri, yang min 2Q kan tetap. Yang plus Q atau Q saja ini, karena dia pindah ke kiri, melewati tanda sama dengan, maka menjadi minus Q. Kemudian 1, 16 karena melewati tanda sama dengan pindah ke kanan, menjadi apa? Min 16. Sekarang min 2Q min Q berarti min 3Q. Sama dengan 1 dikurangi 16 itu min 15. Berarti Q-nya berapa? Ini supaya menjadi Q berarti Anda bagi dengan min 3. Berarti Q sama dengan min 15 dibagi min 3 berarti 5. Ini baru nilai Q-nya. Sekarang nilai P-nya berapa? Anda substitusikan ke salah satu persamaan. Boleh yang atas, boleh yang bawah. Kayaknya lebih sederhana yang bawah. Kita pakai yang bawah aja. PS sama dengan Q ditambah 1. Q-nya min 3. 1. Berarti min 2. Kita cek lagi. Oke, ini ada sepertinya ada kesalahan. Ini Q itu kan 5 ya, bukan min 3. Tadi saya salah menuliskan, kita perbaiki aja. 5-nya Q-nya kita ganti dengan 5. Sehingga Q-nya 5 ditambah 1 menjadi 6. Nah, berarti titik equilibrium atau keseimbangan pasarnya itu berada pada titik Q-nya 5. Kemudian P-nya 6 berarti 5,6.
Nah, ini titik keseimbangan pasar. Sekarang menggambarnya bagaimana? Kita sekarang gambarkan grafiknya. Kita pertama gambar dulu grafik fungsi permintaan, yaitu PD sama dengan 16 dikurangi 2G. Caranya sama seperti yang sebelumnya, step sebelumnya, yaitu kita cari titik potong sumbu Q. Maka kita substitusikan apa? Nilai P sama dengan 0. Oke. Ke mana? Ke fungsi PD sama dengan 16 dikurangi 2Q. P-nya sudah diketahui 0. P dan PD itu sama ya. P itu ya kalau di fungsi permintaan akhirnya menjadi PD. Kalau P tapi di fungsi penawaran menjadi PS. Berarti ini PD-nya kita ganti 0 sama dengan 16 dikurangi 2Q. Nah, 2Q, min 2Q-nya kita pindah ke kiri saja. Anda kan biasanya kalau variabel di kiri. 2Q sama dengan 16, maka Q-nya sama dengan berapa? Nah, kita bagi 2. Berarti Q sama dengan 8. Sekarang kita cari titik potong sumbu P. Kita substitusikan nilai Q sama dengan 0. Maka fungsi kita substitusi ke fungsi PD sama dengan 16 dikurangi 2Q. Q-nya kita ganti 0, berarti PD sama dengan 16 dikurangi 2 kali 0. 16 dikurangi 2 kali 0 itu berarti 0. Berarti hasilnya 16. Nah, sekarang yang titik potong sumbu Q itu, kita tuliskan dulu. Titik potong sumbu Q itu adalah 8,0. Titik potong sumbu P itu adalah Q-nya 0, P-nya 16, berarti 0,16. Sekarang kita gambarkan titik 8,0 dan 0,16. 8,0 dia berarti di mana ini? 2, 4, 6, 8. 8,0. Kemudian dan titik berapa tadi? Yang satunya 0,16. 8,0 itu bukan di sini, tapi ulang. 8,0 berarti Q-nya itu kan 8. Nah, berarti dia ada di sini. 8,0 dan 0,16. Berarti kan Q-nya itu 0, P-nya itu 16. Berarti naik ke atas sebanyak 16 satuan 2, 4, 6. Nah, ini di sini. Selanjutnya bagaimana? Selanjutnya kita hubungkan dari dua titik ini dan ketemulah ini adalah garis PD sama dengan apa tadi? PD sama dengan 16 dikurangi 2Q. 16 dikurangi 2Q. Nah, demikianlah sebentar ini untuk menggambar grafik fungsi permintaannya. Sekarang kita masuk ke grafik fungsi penawarannya. PS sama dengan Q tambah 1. Kita substitusikan, kita cari titik potongnya dulu. Titik potong sumbu Q. Maka kita substitusikan nilai P sama dengan 0 ke fungsi PS sama dengan Q ditambah 1. PS itu adalah harga sama saja, tapi karena ini fungsi penawaran maka menjadi PS. Jadi P-nya 0 kita ganti 0 sama dengan Q ditambah 1. Q-nya supaya di kiri kita pindah menjadi min Q. Sama dengan 1 maka Q sendiri itu min 1. Jadi titik potongnya apa? Titik potong sumbu Q itu adalah min 1,0. Kemudian titik potong sumbu P. Kita substitusikan
nilai Q sama dengan 0 ke mana? Ke persamaan atau fungsi PS sama dengan Q ditambah 1. PS sama dengan Q-nya 0 ditambah 1 maka menjadi 1. Titik potongnya berarti kita peroleh apa ini? Titik potong sumbu P-nya itu Q-nya 0 dan PS-nya 1, 0,1. Sekarang titik min 1,0 dan 0,1 itu kita gambarkan grafiknya. Min 1,0 berarti kan sumbu Q kita lihat ke kanan positif, ke kiri negatif. Min 1,0 berarti dia ada di sini. Dan 0,1 berarti 0,1-nya dia di atas. Nah, ini 1. Min 1,0 dan 0,1. Selanjutnya kita hubungkan dua titik ini menjadi garis. Ini adalah grafik untuk fungsi penawaran. Kalau yang tadi yang berwarna merah itu fungsi permintaan, sekarang fungsi penawaran. Dan Anda akan mendapatkan titik keseimbangannya. Jadi titik keseimbangannya itu adalah dia di sini. Kemudian, untuk mempermudah Anda memahami lagi dan untuk mengasah pemahaman Anda sudah sampai di mana, berikut ada contoh yang kedua. Ini diketahui fungsi permintaan dan fungsi penawarannya. Diminta menentukan harga dan jumlah keseimbangan pasar secara aljabar. Nah, kalau secara aljabar aja, Anda tidak perlu harus menggambarnya. Tapi kalau permintaannya itu adalah secara aljabar dan juga geometri, Anda harus menggambarnya juga. Nah, di sini berarti kita tuliskan dulu apa yang diketahui dari soal fungsi permintaan, fungsi penawaran. Kemudian yang ditanyakan apa harga dan jumlah. Selanjutnya, kalau sudah Anda masukkan ke rumus PD sama dengan PS atau QD sama dengan QS. Dan selanjutnya Anda selesaikan sampai Anda menemukan satu titik keseimbangan pasar. Nah, demikianlah video untuk hari ini. Kita akan bertemu lagi dalam video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.